Halo guys, para mahasiswaku semua. Kita lanjutkan materi algoritma divide and conquer. Pada video bagian 2.1 ini, kita akan membahas beberapa algoritma pengurutan yang menggunakan prinsip divide and conquer, seperti algoritma merge sort dan quicksort. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan teorema master untuk menghitung kompleksitas waktu asimptotik. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Persoalan pengurutan merupakan persoalan yang kaya dengan algoritma, karena untuk satu persoalan pengurutan saja sudah terdapat puluhan algoritma pengurutan. Tentu kalian sudah mengenal beberapa algoritma pengurutan seperti algoritma star sensor, bubble sort, dan insert sensor. Ketiganya merupakan algoritma pengurutan secara brute force, dan ketiganya memiliki kompleksitas algoritma yang sama, yaitu ON kuadrat. Algoritma pengurutan yang secara brute force ini tidak bagus untuk mengurutkan data yang berukuran besar karena lambat. Nah, dengan metode divide and conquer yang sudah kita pelajari prinsipnya, dapatkah dihasilkan algoritma pengurutan dengan kompleksitas yang lebih rendah dari n kuadrat? Nah, jawabnya lihat slide berikut ini. Ide pengurutan larik atau array secara divide and conquer adalah sebagai berikut. Jika ukuran larik sama dengan satu elemen, berarti larik sudah terurut dengan sendirinya. Tetapi jika ukuran larik lebih besar dari satu, maka bagi larik itu menjadi dua bagian. Lalu urut masing-masing bagian. Kemudian gabungkan hasil pengurutan masing-masing bagian menjadi sebuah larik yang terurut. Seperti yang ditunjukkan pada contoh ilustrasi ini. Sebuah larik A ini ingin kita urutkan terurut secara menaik dari kecil ke besar. Maka dengan prinsip divide and conquer, kita bagi dua larik ini menjadi dua bagian yang berukuran relatif sama, yaitu upah larik A1 dan upah larik A2. Kemudian kita urutkan masing-masing upah larik ini. Nah, ini merupakan upah larik yang sudah terurut. Kemudian ini juga kita urutkan sehingga terurut menaik. Selanjutnya, pada tahap combine, kita gabungkan kedua hasil pengurutan ini, sehingga kita memperoleh larik A yang terurut menaik. Inilah prinsip pengurutan secara divide and conquer. Maka dalam notasi algoritma, pengurutan secara divide and conquer dinyatakan dalam pseudocode sebagai berikut. Di sini kita tulis pseudocode-nya dalam bentuk prosedur, yaitu prosedur sort ini mengurutkan larik A yang bertipe integer. Larik A ini berukuran n elemen. Kita ingin mengurutkan larik ini dengan metode divide and conquer. Dan luarannya adalah larik A yang elemen-elemennya sudah terurut. Nah, algoritmanya adalah sebagai berikut. Jika ukuran larik A sama dengan 1, berarti tidak ada proses yang dilakukan, karena larik itu sudah terurut dengan sendirinya. Tetapi jika ukuran larik A lebih besar dari 1, maka bagi 2A menjadi dua bagian upah larik, yaitu upah larik A1 dan A2, yang masing-masing upah larik itu berukuran N1 dan N2. Nah, N1 tambah N2 ini sama dengan N. Kemudian kita urutkan upah larik A1 yang berukuran N1 ini. Berarti memanggil kembali prosedur sort ini secara rekursif. Lalu kita urutkan larik A2 ini yang berukuran N2 elemen, yaitu memanggil prosedur sort ini secara rekursif. Nah, selanjutnya karena A1 dan A2 sudah terurut, maka pada tahap combine kita gabung hasil pengurutan A1 dan A2 ini sehingga menghasilkan larik A yang terurut. Terdapat dua pendekatan dalam melakukan pengurutan larik secara divide and conquer. Pertama adalah pendekatan mudah membagi tetapi sulit menggabung atau easy split hard join. Maksudnya adalah untuk membagi larik menjadi dua bagian itu mudah secara komputasi. Pengertian mudah ini ditinjau dari kompleksitas algoritmanya. Sebab pembagian larik menjadi dua bagian biasanya hanya dengan membagi berdasarkan posisi atau indeks larik saja. Misalnya membagi pada posisi tengah. Nah, kemudian masing-masing upah larik hasil pembagian itu kita urutkan. Namun, penggabungan dua buah larik yang terurut menjadi sebuah larik yang terurut itu lebih sukar secara komputasi. Ditinjau dari kompleksitas algoritmanya. Nah, pendekatan yang kedua adalah sulit membagi tetapi mudah menggabung atau hard split easy join. Pada pendekatan ini, membagi larik menjadi dua bagian itu lebih sukar secara komputasi.
Nah, pengertian sukar ini ditinjau dari kompleksitas algoritmanya. Sebab pembagian larik menjadi dua bagian bukan berdasarkan posisi atau indeks elemen larik, tetapi berdasarkan nilai elemennya. Nah, kemudian masing-masing upah larik hasil pembagian itu kita urutkan. Nah, pada proses penggabungan, menggabungkan dua buah larik yang terurut menjadi sebuah larik yang terurut, itu lebih mudah dilakukan secara komputasi. Agar lebih jelas, kedua pendekatan tersebut diilustrasikan pada contoh berikut. Misalkan terdapat sebuah larik A yang berukuran 8 elemen. Larik A ini sudah berisi nilai-nilai integer, tetapi belum terurut. Kita ingin mengurutkan elemen-elemen dalam larik A ini sehingga terurut menaik, yaitu dari kecil ke besar. Maka dengan pendekatan mudah membagi, sulit menggabung atau easy split hard join, membagi larik A ini menjadi dua bagian, yaitu upah larik A1 dan A2, itu mudah dilakukan. Sebab pembagiannya dilakukan pada posisi pertengahan larik. Jadi karena di sini lariknya berukuran 8 elemen, maka kita bagi dua pada posisi keempat. Sehingga upah larik A1 itu adalah dari elemen pertama sampai elemen keempat, dan upah larik A2 dari elemen kelima sampai elemen ke-8. Nah, jadi pembagian larik menjadi dua bagian itu seperti kita memenggal ya, kedua larik ini pada posisi tengah. Nah, kemudian masing-masing upah larik ini kita urutkan. Jadi kita urutkan A1 elemen-elemennya sehingga terurut menaik. Kemudian kita urutkan juga A2 sehingga elemen-elemennya terurut menaik. Nah, kedua upah larik ini sudah terurut. Nah, tetapi pada tahap combine, menggabung kedua upah larik yang terurut ini menjadi sebuah larik yang terurut, itu lebih sukar dilakukan ya, secara komputasi. Nah, algoritma pengurutan yang termasuk pendekatan ini, itu adalah algoritma urut gabung atau merge sort, kemudian algoritma urut sisip atau insertion sort. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu sulit membagi dan mudah menggabung, larik A dibagi dua bukan berdasarkan indeksnya ya, atau posisinya, tapi dibagi dua berdasarkan nilai elemennya. Jadi misalkan larik A itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu A1 dan A2, sedemikian sehingga elemen-elemen di upah larik A1 itu lebih kecil dari elemen-elemen di upah larik A2. Jadi pada larik A ini kita bagi sedemikian rupa sehingga upah larik A1 ini berisi elemen-elemen yang semuanya lebih kecil dari elemen-elemen di upah larik A2. Nah, lihat di sini bahwa elemen-elemen di A1 ini semuanya lebih kecil dari elemen-elemen di A2. Kemudian kita urutkan kedua upah larik ini masing-masing. Kita urutkan A1, A2, maka kita peroleh upah larik A1 di sini yang terurut dan upah larik A2 yang terurut. Nah, menggabungkan kedua upah larik yang terurut ini sangat mudah karena hanya tinggal menyambung saja atau concatenation. Ya, jadi kita sambungkan upah larik A1 ini dengan upah larik A2. Nah, algoritma pengurutan yang termasuk pendekatan ini adalah pengurutan cepat atau quick sort dan pengurutan seleksi atau selection sort. Kita mulai dengan algoritma pengurutan yang pertama, yaitu merge sort, atau kita baca saja sebagai merge sort, yang artinya pengurutan gabung. Merge sort termasuk ke dalam pendekatan easy split hard join, yaitu mudah membagi tetapi sulit menggabung. Ide pengurutan di dalam merge sort adalah menggunakan prinsip divide and conquer, yaitu larik yang akan diurut elemen-elemennya dibagi dua pada posisi pertengahan sehingga dihasilkan dua bagian atau dua buah upah larik yang berukuran sama atau relatif sama. Kemudian masing-masing upah larik tersebut diurutkan elemen-elemennya. Nah, pada tahap combine yang di sini dinamakan merge, kedua buah upah larik yang sudah terurut ini digabungkan menjadi satu buah larik yang terurut. Jadi pada contoh ini larik A yang berisi 9 elemen dibagi dua pada posisi pertengahan, yaitu pada posisi 4, menjadi A1 dan A2, ya, yang A1 berukuran 4 elemen dan A2 5 elemen. Lalu A1 ini diurutkan sehingga elemen-elemennya terurut serta menaik, begitu juga A2 diurutkan sehingga terurut serta menaik. Maka di sini diperoleh dua buah upah larik yang terurut. Nah, kemudian ini kita gabung pada tahap combine yang di sini dinamakan dengan merge ya, atau merge. Sehingga diperoleh larik A yang terurut secara menaik. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan larik tersebut dibagi? Yaitu dibagi menjadi dua bagian. Atau larik dibagi sampai ukurannya tinggal berapa elemen? Nah, jawabannya adalah sampai tinggal satu elemen,
yaitu N sama dengan 1. Sebab kalau larik hanya satu elemen, maka larik itu sudah terurut dengan sendirinya. Yang kedua, bagaimana menggabungkan dua larik terurut menjadi satu larik terurut? Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma penggabungan yang dinamakan dengan algoritma merge. Ya. Jadi, algoritma merge-sort yang mengurutkan larik A yang berukuran n elemen, secara garis besar algoritmanya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jika n sama dengan 1, yaitu lariknya berukuran satu elemen, maka larik A sudah terurut dengan sendirinya. Ini merupakan langkah solve, ya, atau langkah basis. Jika n lebih besar dari 1, maka pada tahap divide, kita bagi larik A menjadi dua bagian pada posisi pertengahan. Masing-masing bagian berukuran n per 2 elemen. Lalu, pada tahap conquer, secara rekursif, kita terapkan merge sort lagi untuk masing-masing bagian. Ya, masing-masing bagian berukuran n per 2 elemen. Dan pada tahap combine yang di sini dinamakan merge, kita gabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh larik A yang terurut. Atau dalam notasi pseudocode, algoritmanya kita nyatakan sebagai prosedur merge sort. Prosedur merge sort menerima input larik A, yaitu larik integer, dan outputnya juga larik A yang elemen-elemennya sudah terurut, misalkan terurut secara menaik. Larik A ini, indeks ujung kirinya dan indeks ujung kanannya kita nyatakan sebagai I dan J. Jadi kita mengurutkan elemen-elemen larik dari posisi I sampai posisi J. Pada pemanggilan pertama kali, I itu adalah 1 dan J itu adalah N. Algoritmanya sebagai berikut. Jika ukuran larik lebih besar dari 1, itu kita nyatakan sebagai if I kecil dari J, maka kita bagi larik A tersebut pada posisi pertengahan, yaitu pada posisi K. K ini dihitung dengan rumus I plus J div 2. Nah, kemudian kita urut upah larik A dari indeks I sampai indeks K. Ya, jadi di sini kita panggil kembali prosedur merge sort ini secara rekursif untuk elemen larik A dari elemen yang ke I sampai elemen ke K. Kemudian kita urut upah larik kanan dari posisi K plus 1 sampai J. Jadi kita panggil lagi merge sort ini ya, secara rekursif untuk larik A dari elemen K plus 1 sampai J. Kemudian kita gabung ya, upah larik A, I sampai K, kemudian upah larik K plus 1 sampai J. Ya, menghasilkan larik A yang terurut. Proses merge dua buah larik terurut menjadi satu larik terurut diilustrasikan dengan contoh berikut. Misalkan terdapat dua buah larik atau upah larik, yaitu A1 dan A2, yang masing-masing elemen-elemennya sudah terurut secara menaik. A1 elemennya 1, 13, 24, A2 elemen-elemennya 2, 15, dan 27. Hasil penggabungannya disimpan pada sebuah larik baru, misalkan larik B. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita mulai dari elemen pertama A1 dan elemen pertama A2. Kita bandingkan 1 dengan 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka 1 kita salin ke dalam B. Nah, karena 1 ini berasal dari A1, maka kita maju satu posisi ke depan, yaitu 13. 13 kita bandingkan masih dengan 2. Nah, karena 2 lebih kecil dari 13, maka 2 kita salin ke dalam B. Karena 2 berasal dari A2, maka A2 maju satu posisi ke depan, yaitu 15. Kemudian kita bandingkan 13 dengan 15. Karena 13 lebih kecil dari 15, maka 13 kita salin ke dalam B. Nah, karena 13 berasal dari A1, maka kita maju satu posisi ke depan, yaitu 24. Nah, 24 ini kita bandingkan dengan 15. Karena 15 masih lebih kecil 24, maka kita masukkan atau kita salin 15 ini ke dalam B. Nah, karena 15 berasal dari A2, maka kita maju A2 ini satu posisi ke depan, yaitu 27. Kita bandingkan 24 dengan 27. Karena 24 lebih kecil dari 27, maka kita salin 24 ini ke dalam B. Nah, berarti di sini elemen A1-nya sudah habis. Nah, maka sisa elemen-elemen A2 ini kita salin semuanya ke dalam B. Jadi di sini sisanya cuma 1, maka 27 di sini kita salin ke dalam B. Maka kita peroleh larik B yang semua elemen-elemennya sudah terurut, yaitu hasil penggabungan A1 dan A2. Dan ini pseudocode algoritma merge yang dinyatakan sebagai prosedur merge. Prosedur merge ini menggabungkan elemen-elemen upah larik A dari posisi I sampai K dengan elemen-elemen upah larik A dari posisi K plus 1 sampai J.
Jadi di sini dinyatakan sebagai IKJ. Nah, kita mulai dari elemen pertama upah larik A, I sampai K, yaitu elemennya ke I. Kemudian elemen pertama upah larik A, K plus 1 sampai J, yaitu K plus 1. Nah, kita lakukan penggabungan ke larik B dengan loop atau kalang while sebagai berikut. Selagi belum mencapai ujung kanan upah larik yang pertama, ya, dan belum mencapai ujung kanan upah larik yang kedua, nah, jika AP kecil sama dengan AQ, kita salin AP ini ke dalam larik B. Nah, karena AP ini berasal dari larik yang pertama, maka kita maju satu posisi ke depan, yaitu P plus 1. Nah, kalau tidak, AQ ini yang kita salin ke dalam larik B. Lalu kita maju satu posisi ke kanan untuk upah larik yang kedua, yaitu Q plus 1. Nah, begitu seterusnya sampai salah satu dari upah larik tersebut habis elemen-elemennya. Nah, di sini kita menyalin sisa larik A bagian kiri atau sisa larik A bagian kanan ke dalam larik B jika masih ada. Nah, selanjutnya kita salin kembali elemen-elemen dari larik B ini ke dalam larik A semula. Sehingga larik A ini elemen-elemennya terurut secara menaik. Jadi larik B ini bersifat temporer ya, sebagai tempat untuk penampungan penggabungan upah larik kiri dan upah larik kanan. Di sini diperlihatkan contoh proses merge di dalam merge sort. Jadi proses pembagian larik menjadi upah larik itu berakhir ketika ukuran lariknya sama dengan 1. Nah, ketika sudah satu elemen, kemudian digabungkan. Nah, dengan prosedur merge tadi, jadi kita gabungkan yang upah larik kiri yang satu elemen ini dengan upah larik kanan. Kita gabungkan menjadi 2738. Kemudian yang ini kita gabungkan menjadi 343 ya. Kemudian yang ini 9 dan 82 kita gabungkan menjadi 9 dan 82. Dan ini kita gabungkan menjadi 10. Nah, lalu upah larik yang terurut ini dengan yang terurut ini kemudian kita gabungkan ya. Jadi menjadi 3, 27, 38, 43. Dan ini kita gabungkan menjadi 9, 10, 82. Dan yang terakhir kita gabungkan ya, kedua upah larik yang sudah terurut ini menjadi larik yang terurut. Proses pengurutan yang lebih lengkap diperlihatkan pada contoh 4 ini. Jadi misalkan larik A-nya di sini adalah 8 elemen yang belum terurut. Nah, sekarang kita akan urutkan dengan merge sort. Kita bagi dua larik ini menjadi upah larik kiri 4 elemen dan upah larik kanan 4 elemen ya. Pembagian pada posisi tengah. Nah, karena ini masih 4, kita bagi dua lagi menjadi 2 elemen, 2 elemen. Ini juga 2 elemen, 2 elemen. Kita bagi lagi menjadi 1 elemen, 1 elemen ya. Ini juga 1 elemen, 1 elemen ya. Ini juga 1 elemen, 1 elemen, 1 elemen, 1 elemen. Nah, kemudian kita masuk tahap merge. Kita gabungkan 4 dengan 12 ini menjadi upah larik 4, 12 yang terurut. Kita gabungkan 23 dan 9 menjadi 9 dan 23. Kita gabungkan 21 dengan 1 menjadi 1 dengan 21. Kita gabungkan 35 dengan 2 menjadi upah larik 2, 35. Nah, kemudian kita gabungkan upah larik ini ya yang sudah terurut dengan upah larik 923 menghasilkan 4, 9, 12, 23. Kita gabungkan upah larik 1, 21 dengan upah larik 2, 35 menjadi 1, 2, 21, 35. Nah, kemudian yang terakhir kita gabungkan upah larik ini yang terurut dengan upah larik ini yang terurut ya menghasilkan sebuah larik yang terurut secara menaik. Dan ini contoh apabila ukuran lariknya bukan kelipatan dari 2. Ya, kalau kelipatan dari 2 maka selalu menghasilkan pada setiap pembagian itu ukuran upah larik kiri dan upah larik kanan itu selalu sama. Di sini contohnya 10 elemen. Ini kita bagi menjadi dua bagian kiri 5 elemen, bagian kanan 5 elemen. Ini masih sama. Nah, ini kita bagi dua lagi menjadi 2 elemen, 3 elemen. Jadi tidak sama ya. Ini 2 elemen, 3 elemen. Nah, ini kita bagi lagi menjadi 1 elemen, 1 elemen. Stop sampai di sini. Ini masih terus kita bagi menjadi 1 elemen, 2 elemen. Ini dibagi menjadi 1 elemen, 1 elemen. Ini dibagi menjadi 1 elemen, 2 elemen. Nah, ini masih dibagi lagi menjadi 1 elemen, 1 elemen. Yang ini kita bagi lagi menjadi 1 elemen, 1 elemen. Jadi semuanya sudah 1 elemen. Nah, sekarang kita masuk pada tahap merge. Kita gabungkan 4 dengan 0 ini menjadi 04. Ya, kemudian 5, 3 kita gabungkan menjadi 3, 5. 9, 8 kita gabungkan menjadi 8, 9. 1, 7 kita gabung menjadi 1, 7. Nah, kemudian 3, 5 ini dengan 6 kita gabungkan menjadi 3, 5, 6.
kemudian 17 dengan 2 ini kita gabungkan menjadi 127. Nah, selanjutnya 04 dengan 356 ini kita gabungkan menjadi 03456. Dan 89 dengan 127 ini kita gabungkan menjadi 12789. Nah, kemudian kedua upah larik ini kita gabungkan menjadi 01234566789. Nah, ini sudah terurut secara menaik. Nah, sekarang kita akan hitung berapa kompleksitas waktu Mergesort ini. Kompleksitas algoritma Mergesort kita ukur dari jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik. Karena pada persoalan pengurutan, operasi yang khas atau mendasar itu adalah operasi perbandingan elemen-elemen larik. Jumlah perbandingan elemen-elemen larik itu terdapat di dalam prosedur Merge, yang jumlahnya itu adalah berbanding lurus dengan ukuran larik, yaitu ON. Atau kita nyatakan dalam bentuk umumnya adalah CN. Ya. C itu adalah konstanta. Nah, jumlah perbandingan elemen-elemen larik seluruhnya adalah, ya, karena terdapat 2 kali pemanggilan Mergesort untuk upah larik yang berukuran N/2, maka ini menjadi 2 TN per 2, ditambah waktu untuk tahap merge, yaitu CN. Sehingga kompleksitas waktunya dinyatakan dalam relasi rekurensi ini, yaitu TN sama dengan, ya, untuk N sama dengan 1, maka kompleksitasnya adalah konstan. Kita sebut saja adalah A. Nah, untuk N lebih besar dari 1, ini adalah 2 TN per 2 ditambah CN. Sekarang kita selesaikan bagian persamaan rekursifnya, yaitu TN sama dengan 2 TN per 2 ditambah CN secara iteratif. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita asumsikan ukuran lariknya adalah perpangkatan dari 2, atau N sama dengan 2 pangkat K. K adalah sembarang bilangan bulat positif. Jadi, TN sama dengan 2 TN per 2 tambah CN. Nah, karena lariknya selalu dibagi menjadi 2 bagian, maka TN per 2 ini kita nyatakan sebagai 2 TN per 4 ditambah CN per 2. Ya. Kemudian ditambah dengan CN ini. Nah, ini koefisiennya di sini ada 2, kita kalikan ke dalam menjadi 4 TN per 4 ditambah dengan, ya, 2 dikali CN per 2 itu adalah CN, ditambah CN berarti 2 CN. Nah, kemudian TN per 4 ini dibagi 2 lagi menjadi 2 TN per 8 ditambah CN per 4. Ya. Ditambah dengan 2 CN di sini. Ini koefisiennya 4, nah, dikalikan ke dalam menjadi 8 TN per 8 ditambah 3 CN. Nah, begitu seterusnya, kalau diteruskan, maka akan membentuk pola seperti ini. Yaitu 2 pangkat K dikali TN per 2 pangkat K ditambah KCN. Nah, karena N sama dengan 2 pangkat K, berarti K sama dengan 2 log N. Sehingga TN ini menjadi sama dengan, ya, 2 pangkat K ini kita ganti menjadi N, kemudian N di sini yaitu 2 pangkat K dibagi 2 pangkat K berarti sama dengan 1, berarti T1, ditambah dengan K ini adalah 2 log N dikali CN, berarti CN dikali 2 log N. Nah, kemudian T1 ini sama dengan A, jadi menjadi AN, ditambah dengan CN 2 log N. Nah, kita ambil suku yang dominan yaitu N log N. Ya. Jadi di sini ON log N. Jadi, kompleksitas algoritma Mergesort itu adalah ON log N. Nah, ini lebih baik daripada kompleksitas algoritma pengurutan secara brute force yang ON kuadrat. Jadi dengan menggunakan algoritma divide and conquer, kita mendapatkan algoritma pengurutan yang kompleksitasnya itu lebih baik dari pengurutan secara brute force. Di dalam algoritma Mergesort, larik yang berukuran n elemen dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing bagian berukuran sama, yaitu n per 2 elemen. Apabila pembagian larik menghasilkan 2 bagian yang tidak berukuran sama, maka kita mendapatkan algoritma insertion sort atau pengurutan sisip. Insertion sort merupakan pengurutan dengan pendekatan easy split hard join dengan cara membagi larik menjadi 2 bagian atau 2 upah larik yang tidak sama ukurannya, yaitu upah larik pertama berukuran 1 elemen, sedangkan upah larik yang kedua berukuran n-1 elemen. Sehingga insertion sort ini dapat dipandang sebagai kasus khusus dari algoritma Mergesort dengan hasil pembagian yang terdiri dari 1 elemen dan n-1 elemen. Dengan memodifikasi prosedur Mergesort, kita memperoleh prosedur insertion sort yang mirip dengan Mergesort. Perbedaannya hanya terletak pada posisi pembagian. Pada Mergesort, posisi pembagian yaitu K itu adalah elemen tengah. K diperoleh dari I ditambah J dibagi dengan 2. Maka pada insertion sort, K itu adalah elemen pertama larik.
Jadi kalau larik itu indeks ujung kirinya adalah I dan indeks ujung kanannya adalah J, maka K itu adalah sama dengan I. Jadi pembagiannya pada posisi pertama ini. Ya, sehingga kita peroleh upah larik kiri satu elemen dan upah larik kanan yaitu dari K plus 1 sampai J yaitu sebanyak N-1 elemen. Kemudian kita panggil prosedur insertion sort secara rekursif untuk upah larik kiri yaitu dari posisi I sampai K yaitu satu elemen ini, dan untuk upah larik kanan dari posisi K plus 1 sampai J. Lalu kemudian kita gabung hasil pengurutan untuk upah larik kiri dan upah larik kanan. Jadi sama ya, mirip seperti merge sort. Nah, pada pemanggilan pertama kali di sini I-nya adalah sama dengan 1 ya, dan J-nya sama dengan N. Karena upah larik pertama hanya berisi satu elemen, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan pemanggilan rekursif untuk upah larik yang satu elemen ini. Sehingga algoritma insertion sort dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi di dalamnya hanya terdapat pemanggilan secara rekursif untuk bagian upah larik kanan saja, yaitu dari posisi K plus 1 sampai J, ya, dengan memanggil insertion sort untuk bagian ini. Sedangkan bagian lainnya itu sama. Nah, algoritma insertion sort yang ini dapat dianggap sebagai versi rekursif dari algoritma insertion sort iteratif yang sudah kita kenal selama ini. Selain menggunakan prosedur merge yang sama seperti merge sort, kita dapat mengganti merge ini dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada larik yang terurut, ya, seperti halnya yang terdapat pada algoritma insertion sort versi iteratif. Untuk mengilustrasikan pengurutan dengan algoritma insertion sort versi divide and conquer ini, tinjau contoh 6 berikut. Misalkan larik A berisi 8 buah elemen yang belum terurut sebagai berikut. Kita akan mengurutkannya dengan insertion sort versi divide and conquer. Kita bagi larik A ini pada posisi pertama, ya. Jadi di sini hasil pembagiannya 1 elemen dan di sini ada 7 elemen. Kemudian ini kita bagi lagi menjadi 1 elemen dan 6 elemen. Kita bagi lagi menjadi 1 elemen dan 5 elemen. Terus ya, kita bagi ya sampai di sini semuanya sudah 1 elemen. Berikutnya kita masuk tahap merge. Pada proses merge, kita gabung dua upah larik pertama ini, yaitu 4 dan 12, menjadi upah larik terurut 4, 12. Kemudian kita gabung dengan upah larik berikutnya, yaitu 3, menjadi 3, 4, 12. Kita gabung dengan 9, menjadi 3, 4, 9, 12. Kita gabung dengan 1, menjadi 1, 3, 4, 9, 12. Kita gabung dengan 2, menjadi 1, 2, 3, 4, 9, 12. Kita gabung dengan 5, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Kita gabung dengan 21 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21. Dan ini sudah terurut secara menaik. Kompleksitas waktu algoritma insertion sort dinyatakan dalam relasi recurrence Tn berikut, yaitu untuk n sama dengan 1, yaitu larik dengan satu elemen, kebutuhan waktunya konstan, kita sebut adalah A. Untuk larik yang berukuran lebih dari satu elemen, maka hanya terdapat satu kali pemanggilan rekursif untuk upah larik yang berukuran n-1 elemen, berarti Tn-1, ditambah waktu untuk merge, yaitu Cn. Nah, kita selesaikan bagian rekursif ini, yaitu Tn sama dengan Tn-1 tambah Cn secara iteratif, yaitu Cn ditambah Tn-1, maka Tn-1 ini adalah Cn-1 tambah Tn-2. Tn-2 adalah Cn-2 ditambah Tn-3. Tn-3 adalah Cn-3 ditambah Tn-4. Begitu seterusnya, ya, sehingga nantinya berakhir dengan T1. Nah, kemudian kita susun ini menjadi Cn ya, ditambah Cn-1 tambah Cn-2 ditambah Cn-3 ditambah C2 atau 2C ditambah T1. T1 ini sama dengan A ya. Nah, ini kemudian kita susun ulang menjadi C dikali N ditambah N kurang 1 ditambah N kurang 2 ditambah N kurang 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2. Nah, ini merupakan deret aritmatika yang jumlah deret ini adalah N kurang 1 dikali N tambah 2 dibagi dengan 2. Ya, dikali dengan C ya, ini kemudian ditambah dengan A. Nah, N kurang 1 dikali N tambah 2 itu yaitu adalah N kuadrat ya, per 2 ya, dikali dengan N per 2 ya, dikali dengan C berarti Cn kuadrat per 2 ditambah Cn per 2 ditambah A kurang C. Nah, suku yang dominan di sini adalah Cn kuadrat per 2. Nah, sehingga notasi asimtotiknya adalah ON kuadrat. Nah, ini sama dengan kompleksitas algoritma insertion sort versi iteratif ya, yaitu ON kuadrat.
Selanjutnya, kita bahas algoritma pengurutan secara divide and conquer yang termasuk ke dalam pendekatan sulit membagi, mudah menggabung atau hard split easy join, yaitu quicksort. Algoritma pengurutan quicksort sesuai dengan namanya merupakan algoritma pengurutan yang terkenal dan tercepat. Quick ini artinya cepat. Quicksort ditemukan oleh Tony Hoare pada tahun 1959 dan dipublikasikan pada tahun 1962. Kalau di dalam merge sort, larik dibagi dua berdasarkan posisinya, yaitu pada posisi pertengahan larik, maka di dalam quicksort, larik A dibagi dua menjadi dua buah upah larik, yaitu A1 dan A2, sedemikian sehingga semua elemen di dalam A1 lebih kecil atau sama dengan semua elemen di dalam A2. Proses pembagian dua larik ini dinamakan dengan partisi. Contohnya, larik A yang berukuran 8 elemen ini dipartisi menjadi dua buah upah larik yaitu A1 dan A2, sedemikian sehingga semua elemen di dalam A1 ini lebih kecil dari semua elemen di dalam A2. Kemudian masing-masing upah larik ini diurut, sehingga semua elemen di dalam upah larik ini terurut secara menaik, yaitu di A1 dan A2 ini semua elemennya terurut secara menaik. Karena semua elemen di dalam A1 lebih kecil dari semua elemen di dalam A2, maka proses penggabungannya pada tahap combine itu cukup dilakukan dengan cara menyambungkan A1 dengan A2. Sehingga di sini kita peroleh larik yang semua elemennya terurut menaik. Nah, dapat dilihat di sini bahwa proses partisi membagi larik A menjadi dua buah upah larik ini itu lebih sukar secara komputasi dibandingkan dengan penggabungannya. Makanya dinamakan dengan hard split easy join. Terdapat beberapa varian atau variasi algoritma quicksort. Versi yang orisinal adalah versi yang dikemukakan oleh Hoare seperti di bawah ini. Misalkan larik A akan diurut menaik, yaitu elemen-elemennya terurut dari kecil ke besar atau ascending order. Teknik mempartisi larik menjadi dua bagian, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita pilih sebuah elemen di dalam larik A ini sebagai pivot. Misalkan elemen pivot itu adalah X. Nah, kita pindai larik dari kiri ke kanan sampai ditemukan elemen pada posisi P, sedemikian sehingga AP lebih besar sama dengan X. Kemudian kita pindai larik dari kanan ke kiri sampai ditemukan elemen pada posisi Q, sedemikian sehingga AQ lebih kecil sama dengan X. Lalu kita pertukarkan AP dengan AQ. Nah, kita ulangi kembali langkah 2 ini, mulai dari posisi P plus 1 dari kiri, dan dari posisi Q-1 dari kanan, sampai kedua pemindaian bertemu di tengah larik, yaitu jika P lebih besar sama dengan Q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 7 berikut. Misalkan larik A yang berukuran 8 elemen sudah berisi nilai-nilai integer sebagai berikut. Kita ingin mengurutkan larik A ini sehingga elemen-elemennya terurut dari kecil ke besar atau secara menaik. Misalkan pivot yang kita pilih adalah elemen pada pertengahan larik, yaitu 6. Pivot artinya elemen yang dijadikan acuan, yaitu acuan dalam melakukan partisi. Langkah-langkah partisi adalah sebagai berikut. Kita pindai larik ini dari kiri ke kanan. Kita mulai dari elemen pertama, kita cari elemen yang nilainya lebih besar atau sama dengan pivot ini, yaitu 6 ini. Nah, ternyata adalah elemen pertama. Ya. Jadi di sini AP-nya adalah 8. Kemudian kita pindai larik ini dari kanan ke kiri, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot, yaitu 6 ini. Nah, ternyata elemen yang lebih kecil atau sama dengan 6 ini adalah 5. Nah, ini adalah AQ. Lalu kita pertukarkan 8 dengan 5 ini. Nah, jadi sekarang 5 di sini, 8 di sini. Kita teruskan pemindaian dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, kita mulai dari posisi P plus 1, yaitu dari sini. Sedangkan dari kanan ke kiri, kita mulai dari posisi Q-1, yaitu dari sini. Pivotnya masih tetap 6. Nah, dari kiri ke kanan, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Ternyata elemen tersebut adalah 6 itu sendiri. Jadi AP-nya adalah 6. Kemudian dari kanan ke kiri, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 6, yaitu 3. Nah, jadi AQ-nya adalah 3. Nah, kemudian kita pertukarkan 6 dengan 3. Sehingga 3 di sini, 6 di sini.
Nah, selanjutnya kita teruskan pemindaian dari kiri ke kanan, yaitu dari posisi P plus 1, yaitu dari sini. Kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 6, yaitu 9. Dan dari kanan ke kiri, kita mulai dari sini, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 6, yaitu 3. Nah, ternyata di sini pemindaian sudah berselisih jalan, yaitu sudah bertemu. Nah, maka kita stop sampai di sini, karena P sudah lebih besar dari Q. Nah, maka hasil partisi pertama kita peroleh upah lariknya yaitu 5143 itu sampai Q ini, dan upah larik yang kedua adalah 9687. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa semua elemen pada upah larik kiri ini lebih kecil dari pivot, sedangkan yang upah larik kanan lebih besar atau sama dengan pivot. Kita teruskan proses partisi untuk setiap bagian, yaitu untuk upah larik kiri dan untuk upah larik kanan, sampai partisinya menghasilkan upah larik yang berukuran satu elemen. Untuk upah larik kiri, kita pilih pivotnya adalah 1, dan untuk upah larik kanan, kita pilih pivotnya adalah 6. Kita pindai dari kiri, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 1. Ternyata adalah 5, jadi AP-nya 5. Dan dari kanan ke kiri, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 1. Ternyata adalah 1 itu sendiri. Jadi A-nya adalah 1. Kemudian kita pertukarkan 5 dengan 1 seperti ini. Kemudian kita teruskan pemindaian dari posisi P plus 1, yaitu kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 1. Ternyata adalah 5. Kemudian dari kanan ke kiri, kita mulai dari posisi Q-1, yaitu dari sini, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 1. Ternyata adalah 1 itu sendiri. Jadi di sini P-nya lebih besar dari Q, yang berarti pemindaian sudah berselisih jalan atau sudah bertemu. Nah, maka di sini stop. Nah, dan kita memperoleh partisi yang baru, yaitu satu elemen, yaitu bernilai 1, dan 3 elemen, yaitu 5, 4, 3. Nah, untuk yang upah larik kanan, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita pindai dari kiri ke kanan, kita cari yang lebih besar atau sama dengan 6, yaitu 9. Kemudian dari kanan ke kiri, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 6, yaitu 6 itu sendiri. Kemudian kita pertukarkan 9 dengan 6, seperti ini. Kemudian kita teruskan pemindaian dari posisi P plus 1, yaitu dari sini. Ternyata ini adalah yang lebih besar atau sama dengan 6. Ya. Dan dari kanan ke kiri, kita mulai dari posisi Q-1, itu dari sini. Nah, ternyata ini adalah elemen yang lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, lalu di sini karena P lebih besar dari Q, berarti sudah berselisih jalan. Stop sampai di sini, dan kita peroleh partisi baru, yaitu 6 dan 987. Nah, karena ini sudah satu elemen, berarti ini stop ya. Nah, dan ini 3 elemen, dan ini 3 elemen, maka kita teruskan partisi untuk bagian yang ini. Kita pilih pivotnya 4, dan yang ini kita pilih pivotnya 8. Dan kita ulangi lagi pemindaian dari kiri ya, dari posisi ini, dan dari kanan dari posisi ini. Kemudian kita pindai dari kiri ke kanan, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 4, yaitu 5. Dan dari kanan ke kiri, kita pindai, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 4, yaitu 3. Lalu kita pertukarkan 5 dengan 3 seperti ini. Lalu kita teruskan pemindaian dari posisi P plus 1, yaitu dari sini ya, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 4, ya, karena pivotnya masih 4, ternyata adalah 5, dan dari posisi Q-1, yaitu dari sini, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 4, yaitu 3. Nah, karena P lebih besar dari Q, berarti pemindaian sudah berselisih jalan, sudah bertemu. Stop sampai di sini, maka kita peroleh partisi yang baru, yaitu 3, kemudian yang 4, 5. Nah, ini masih 2 elemen, kita partisi lagi dengan pivotnya 4, kita peroleh 4 dan 5. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang 3 elemen ini, nah kita partisi dengan pivotnya 8 ya, kita peroleh hasil partisinya adalah 7 dan 8, 9. Nah, ini kita partisi lagi dengan pivotnya 8, kita peroleh 8, 9. Nah, sekarang semua partisinya sudah satu elemen, berarti berhenti sampai di sini. Dan kalau kita lihat ini kan sudah terurut. Nah, sehingga sebenarnya proses penggabungan itu sudah otomatis ya, tidak perlu dilakukan lagi. Dan ini adalah pseudocode algoritma quicksort
yaitu mengurutkan larik A yang indeks ujung kirinya adalah I dan indeks ujung kanannya adalah J. Jadi prosedur quicksort ini menerima input larik A, yaitu sebuah larik integer yang indeks ujung kirinya I dan indeks ujung kanannya J, dan hasil pengurutannya tetap disimpan di dalam larik A, yaitu elemen-elemennya sudah terurut. Nah, algoritmanya langkah-langkahnya sebagai berikut. Jika ukuran larik A lebih besar dari 1, yaitu if I kecil dari J, maka kita partisi larik A itu yang indeks ujung kirinya I, indeks ujung kanannya J, kita partisi pada posisi K. Sehingga kita memperoleh dua buah upah larik, yaitu dari I sampai K dan dari K plus 1 sampai J. Nah, kemudian kita urutkan upah larik kiri, yaitu dari I sampai K, itu dengan memanggil kembali quicksort ini. Dan untuk upah larik kanan, yaitu dari K plus 1 sampai J, kita urutkan dengan memanggil kembali quicksort ini. Inti dari algoritma quicksort itu adalah pada proses partisi. Prosedur partisi ini mempartisi larik A yang indeks ujung kirinya I dan indeks ujung kanannya J dipartisi pada posisi key. Nah, pivotnya ini dapat kita pilih sembarang elemen larik. Misalnya pivotnya kita pilih elemen tengah. Nah, lalu kita melakukan pemindaian dari kiri ke kanan dari posisi I dan dari kanan ke kiri dari posisi J. Nah, kalang ini, yaitu loop while ini, melakukan pemindaian dari kiri ke kanan sampai ditemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Sedangkan yang loop while ini melakukan pemindaian dari kanan ke kiri sampai ditemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Nah, jika P kecil dari Q, maka kita pertukarkan AP dengan Q. Lalu kita teruskan pemindaian dari posisi P plus 1, yaitu dari kiri, dan dari kanan ke kiri kita ulangi dari posisi Q-1. Ya, kita ulangi kembali ya, sampai nantinya pemindaian bertemu di tengah, yaitu jika P lebih besar dari Q. Pada quicksort versi kedua, proses partisinya tidak jauh berbeda dengan versi pertama. Hanya saja, setelah ditemukan indeks partisinya, yaitu pada posisi S, maka elemen pivot ditempatkan pada posisi S tersebut, yaitu dengan cara melakukan pertukaran dengan elemen pada posisi S ini. Nah, maka elemen-elemen dari posisi I1 sampai posisi IS-1 ini semuanya lebih kecil atau sama dengan P. Sedangkan semua elemen yang pada posisi IS plus 1 sampai IN ini nilai-nilainya lebih besar atau sama dengan P. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya pada larik ini elemen pivotnya adalah 5, maka setelah dilakukan partisi, 5 ini ditaruh pada indeks partisinya. Ya, jadi di sini nantinya akan dilakukan pertukaran dengan elemen yang ada pada posisi ini. Nah, jadi upah larik kiri ini semuanya lebih kecil atau sama dengan 5, sedangkan yang upah larik kanan ini lebih besar atau sama dengan 5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dalapan berikut. Larik A yang berukuran 8 elemen ini akan kita urutkan dengan quicksort versi kedua. Pada quicksort versi kedua, pivotnya selalu elemen pertama larik. Jadi di sini pivotnya adalah 5. Dan pemindaian dari kiri ke kanan dimulai dari elemen sesudah pivot, yaitu dari sini, dan dari kanan ke kiri kita mulai dari sini. Nah, kita cari elemen yang kita pindai dari kiri ke kanan, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 5, yaitu 9. Dan dari kanan ke kiri, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 5, yaitu 4. Kemudian kita pertukarkan 9 dengan 4 seperti ini. Lalu kita teruskan pemindaian dari kiri ke kanan dari posisi P plus 1, yaitu dari sini. Kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 5, yaitu 8. Dan dari posisi Q-1, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 5, yaitu 2. Nah, lalu kita pertukarkan 8 dengan 2, seperti ini. Nah, kemudian kita teruskan pemindaian dari posisi P plus 1, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 5, yaitu 8. Dan dari posisi Q-1, ya, kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 5, yaitu 2. Nah, karena di sini P lebih besar dari Q, berarti pemindaian ini sudah berselisih jalan, ya, sudah bertemu. Nah, maka stop sampai di sini, ya. Nah, jadi indeks partisinya adalah pada posisi ini. Nah, kemudian pivot yang 5 ini kita pertukarkan dengan pada elemen pada indeks partisi, yaitu 2 ini. Nah, kita pertukarkan 2 dengan 5. Maka hasil partisinya ini kita peroleh upah larik kiri yang elemen-elemennya 2, 3, 1, 4. Ya, semuanya lebih kecil atau sama dengan 5.
Sedangkan upah lari kanan, elemen-elemennya adalah 897. Semuanya lebih besar atau sama dengan 5. Nah, kemudian kita teruskan partisi untuk upah lari kiri ini dan upah lari kanan ini. Nah, sedangkan yang 5 ini ya, itu dibiarkan. Untuk upah lari kiri, pivotnya kita pilih adalah elemen pertama itu 2, dan untuk upah lari kanan, pivotnya adalah elemen pertama itu 8. Nah, kita pindai dari posisi sudah pivot itu dari sini, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan 2 yaitu 3, dan dari kanan ke kiri kita cari elemen yang lebih kecil atau sama dengan 2 yaitu 1. Kemudian kita pertukarkan. Nah, demikian seterusnya ya, sampai hasil partisinya itu berukuran 1 elemen. Nah, untuk yang kanan juga sama, kita cari elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot itu mulai dari sini yaitu 9, dan dari kanan ke kiri kita cari yang lebih kecil atau sama dengan 8 yaitu 7. Nah, kita pertukarkan ya. Nah, kita teruskan sampai hasil partisinya 1 elemen. Nah, sehingga elemen-elemennya ini sekarang sudah terurut menaik ya dari kecil ke besar. Ini adalah pseudocode algoritma quicksort versi kedua. Di sini perbedaannya adalah pada pemanggilan quicksort untuk upah lari kiri dan quicksort untuk upah lari kanan. Jadi di sini indeks partisinya misalkan K ya, dan pada posisi K ini kita sudah lakukan pertukaran nantinya dengan elemen pivot. Oleh karena itu upah lari bagian kiri itu sekarang adalah dari posisi I sampai K-1, dan upah lari kanan itu adalah dari K+1 sampai J. Ini adalah prosedur partisi quicksort versi kedua. Kita mempartisi lari A yang indeks ujung kirinya adalah I dan indeks ujung kanannya adalah J. Elemen pivotnya selalu kita pilih elemen pertama lari A ini, yaitu AI. Nah, kita lakukan pemindaian dari kiri ke kanan yang dinyatakan oleh repeat until ini, dan dari kanan ke kiri yang dinyatakan oleh repeat until ini. Nah, jika ditemukan elemen AP yang lebih besar dari AQ, lalu kita pertukarkan. Nah, pemindaian ini kita ulangi ya, sampai berselisih jalan, yaitu jika P lebih besar dari Q. Nah, jika ditemukan indeks partisinya pada posisi Q, lalu kita pertukarkan elemen pivot, yaitu elemen AI ini, ya, dengan elemen AQ. Cara pemilihan pivot, khususnya pada quicksort versi pertama, ada 3 macam. Cara pertama adalah pivot selalu dipilih dari elemen pertama, atau elemen terakhir, atau dari elemen pertengahan lari. Sedangkan cara kedua adalah pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen lari. Misalnya menggunakan pembangkit bilangan acak untuk menentukan elemen yang dipilih sebagai pivot. Cara ketiga adalah pivot itu selalu merupakan elemen median lari. Median adalah elemen tengah dari suatu susunan lari yang sudah terurut. Nah, cara pemilihan pivot dari ketiga cara ini itu akan menentukan kompleksitas algoritma quicksort nantinya. Sekarang kita bahas bagaimana kompleksitas algoritma quicksort pada kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus rata-rata. Kasus terbaik atau best case dari quicksort terjadi bila pivot selalu merupakan elemen median lari, sehingga setiap kali proses partisi lari selalu menghasilkan 2 buah upah lari yang berukuran relatif sama. Jadi kalau lari yang berukuran N, maka pada partisi pertama menghasilkan 2 buah upah lari yang berukuran N per 2, N per 2, dan partisi berikutnya menjadi N per 4, N per 4, ya, N per 4, N per 4, begitu seterusnya, sampai nantinya menghasilkan partisi yang berukuran 1. Nah, ini akan menghasilkan pohon yang seimbang seperti ini. Nah, tentu merupakan suatu pertanyaan, karena median itu baru kita peroleh kalau kita mengurutkan lari. Padahal persoalan kita adalah mengurutkan lari. Nah, bagaimana cara mendapatkan median dari sebuah lari yang tidak terurut? Nah, ini ada algoritmanya yang nantinya akan kita bahas pada materi decrease and conquer. Pada kasus terbaik, karena upah larinya berukuran sama, yaitu N per 2, maka akan terdapat 2 kali pemanggilan quicksort secara rekursif yang masing-masing untuk N per 2 elemen. Jadi di sini kompleksitas algoritma quicksortnya pada kasus terbaik itu adalah untuk N sama dengan 1, yaitu lari berukuran 1 elemen, kebutuhan waktunya konstan, yaitu A. Sedangkan untuk lari yang berukuran lebih dari 1 elemen, maka di sini Tn-nya sama dengan 2 Tn per 2 ditambah Cn. Cn ini adalah kompleksitas waktu untuk prosedur partisi. Nah, prosedur partisi itu
kebutuhan waktunya adalah linear atau ON, ya, atau dinyatakan sebagai CN. Maka dengan menyelesaikan bagian rekursif ini, yaitu TN sama dengan 2 TN per 2 tambah CN, ini penyelesaiannya sama seperti pada merge sort, ya, karena rumus rekursifnya juga sama. Nah, maka diperoleh di sini TN itu adalah ON 2 log N. Nah, jadi kasus terbaik menghasilkan kompleksitas algoritma quicksort yang lebih baik daripada algoritma pengurutan secara brute force. Kasus terburuk atau worst case dari quicksort itu terjadi bila pada awalnya larik sudah terurut, baik terurut menaik atau terurut menurun, dan pivot yang dipilih selalu merupakan elemen pertama larik. Karena larik sudah terurut, maka pivot yang dipilih dari elemen pertama larik pasti merupakan elemen minimum atau elemen maksimum larik. Jadi kalau misalnya keadaan awal larik itu sudah terurut menaik dan kita ingin mengurutkan larik itu sehingga terurut menurun, maka kalau kita pilih pivotnya itu selalu merupakan elemen pertama, maka elemen pertama itu selalu merupakan elemen minimum. Akibatnya, proses partisi larik akan menghasilkan ketidakseimbangan ukuran, yaitu upah larik pertama berkurang satu elemen dan upah larik kedua berkurang N-1 elemen. Nah, pohon partisinya itu akan menghasilkan pohon yang tidak seimbang seperti ini. Jadi dari N elemen menjadi satu elemen dan N-1 elemen, dan dari N-1 elemen dipartisi menjadi satu elemen, N-2 elemen, ya, dari N-2 elemen menjadi satu elemen dan N-3 elemen, begitu seterusnya, sehingga nantinya berakhir dengan satu elemen ya satu elemen. Nah, untuk kasus terburuk ini, kompleksitas algoritmanya adalah TN sama dengan A untuk ukuran larik sama dengan 1. Dan untuk larik mengukuran lebih dari 1, maka hanya terjadi satu kali pemanggilan quicksort ya, untuk larik yang berukuran N-1, yaitu TN-1 ditambah waktu untuk partisi, yaitu CN. Nah, penyelesaiannya ini sama seperti pada insertion sort, yaitu TN ya adalah ON kuadrat. Jadi kasus terburuk menghasilkan kompleksitas algoritma quicksort yang sama dengan algoritma pengurutan secara brute force, yaitu ON kuadrat. Pada kasus rata-rata atau average case, kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen-elemen larik dan peluang setiap elemen larik terpilih menjadi pivot adalah sama. Kompleksitas algoritma quicksort untuk kasus rata-rata sama seperti pada kasus terbaik, yaitu ON log N. Nah, tapi di sini tidak dituliskan cara penurunannya. Silakan Anda baca pada buku literatur. Algoritma pengurutan lain yang termasuk ke dalam hard split easy join adalah selection sort. Pada selection sort, larik dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama ukurannya. Upah larik yang pertama berukuran satu elemen, sedangkan upah larik yang kedua berukuran N-1 elemen. Jadi ini sama seperti halnya pada insertion sort. Selection sort dapat dipandang sebagai kasus khusus dari quicksort dengan hasil pembagian yang terdiri dari satu elemen dan N-1 elemen. Namun proses partisinya dilakukan dengan cara yang berbeda dari quicksort. Proses partisi di dalam selection sort dilakukan dengan mencari elemen bernilai minimum atau elemen yang bernilai maksimum di dalam larik A. Jadi jika larik tersebut indeks ujung kirinya adalah I dan indeks ujung kanannya J, maka elemen minimum yang kita temukan tersebut kita tempatkan pada posisi yang ke I dengan cara mempertukarkan. Sehingga prosedur selection sort itu adalah sebagai berikut. Inputnya adalah larik A yang merupakan larik integer dan outputnya juga larik A yang elemen-elemennya sudah terurut. Nah, algoritmanya seperti ini. Jika ukuran larik lebih besar dari 1, yaitu jika I kecil dari J, kita partisi larik A tersebut dengan prosedur partisi 3, yaitu dengan cara mencari nilai minimum, kemudian kita tempatkan nilai minimum tersebut pada posisi yang ke I. Maka nantinya kita memperoleh dua partisi. Yang pertama adalah satu elemen, yaitu pada posisi yang ke I ini, dan yang kedua partisi yang dimulai dari I plus 1 sampai J. Nah, kemudian kita urutkan untuk yang upah larik ini, yaitu dari posisi I plus 1 sampai J, dengan memanggil prosedur selection sort lagi secara rekursif. Algoritma ini dapat dianggap sebagai versi rekursif algoritma selection sort yang versi iteratif. Prosedur partisi 3 yang disebutkan tadi
mencari nilai minimum di dalam larik A yang indeks ujung kirinya I dan indeks ujung kanannya J. Nah, cara mencari nilai minimumnya tentu sudah kalian kenal, yaitu kita asumsikan nilai minimumnya terletak pada elemen pertama terlebih dahulu, yaitu elemen yang ke I. Kemudian kita kunjungi elemen-elemen mulai dari ke I plus 1 sampai ke J. Kemudian kita bandingkan. Jika elemen yang ke K ini lebih kecil dari elemen minimum sementara, maka indeks minimum sekarang adalah K. Lalu kita ulangi lagi untuk elemen-elemen berikutnya. Nah, kemudian nanti pada akhir pengulangan kita pertukarkan elemen minimum yang pada posisi indeks minimum tadi, kita pertukarkan dengan elemen yang ke I. Sebagai contoh, perhatikan contoh 9 ini, yaitu mengurutkan larik A dengan algoritma select sensor yang versi rekursif tadi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah susunan awal larik A. Kemudian kita cari elemen minimum di dalam larik ini. Ya, elemen minimumnya adalah 1. Kemudian kita tempatkan 1 ini pada posisi pertama, yaitu dengan cara mempertukarkan dengan 4. Nah, sekarang kita peroleh upah larik yang berkurang 1 elemen dan yang ini adalah sisanya. Nah, kemudian kita urutkan yang bagian ini. Kita cari nilai minimum di dalam larik ini, yaitu 2. Kemudian kita pertukarkan 2 ini dengan 12. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Kita cari nilai minimum di dalam upah larik ini, yaitu 3. Nah, ini sudah pada posisinya. Kemudian kita cari nilai minimum dalam upah larik ini, yaitu 4. Kita pertukarkan dengan 4. Nah, demikian seterusnya ya. Sampai nantinya hanya berupa 1 elemen saja. Nah, kalau sudah 1 elemen berarti stop sampai di sini. Maka kita peroleh sekarang larik A itu sudah terurut. Kompleksitas waktu algoritma select sensor sama seperti insert sensor, yaitu untuk ukuran larik yang 1 elemen, kebutuhan waktunya konstan. Sedangkan untuk ukuran larik yang lebih dari 1 elemen, maka hanya terdapat 1 kali pemanggilan rekursif untuk mengurutkan upah larik yang berukuran n-1 elemen. Jadi Tn-1 ditambah kebutuhan waktu untuk melakukan partisi, yaitu mencari nilai minimum di dalam larik yang berukuran n elemen. Nah, ini kebutuhan waktunya adalah linear atau kita nyatakan sebagai Cn. Penyelesaian relasi rekuren ini sama seperti insert sensor, yaitu Tn adalah On². Nah, kita sudah mempelajari berbagai algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer. Dan kita sudah melihat bahwa kompleksitas algoritmanya berbeda-beda, yaitu ada yang On², ada yang On log n. Nah, apa moral yang dapat kita petik dari beberapa contoh ini? Nah, moral dari cerita ini adalah pembagian larik menjadi 2 buah upah larik yang seimbang, yang masing-masing berukuran n/2 elemen, akan menghasilkan kinerja algoritma yang terbaik. Misalnya pada kasus merge sort dan quicksort, yang kompleksitasnya On log n. Sedangkan pembagian larik yang tidak seimbang, yang masing-masing menghasilkan upah larik yang berukuran 1 elemen dan n-1 elemen, menghasilkan kinerja algoritma yang buruk. Misalnya pada kasus insert sensor dan select sensor yang kompleksitasnya adalah On². Jadi keseimbangan atau harmoni itu akan menghasilkan kinerja yang terbaik. In harmonia progressio. Dalam keseimbangan kita maju. Bagian terakhir video ini adalah tentang teorema master. Pada pembahasan tentang algoritma yang menggunakan metode divide and conquer, kompleksitas waktunya itu berbentuk relasi recurrence, dan kita menyelesaikan persamaan relasi recurrence tersebut secara iteratif. Teorema master dapat kita gunakan untuk menentukan notasi asimptotik kompleksitas waktu yang berbentuk relasi recurrence dengan mudah tanpa harus menyelesaikannya secara iteratif. Nah, misalkan kompleksitas waktu itu atau Tn itu adalah fungsi monoton menaik yang memenuhi relasi recurrence yang berbentuk Tn sama dengan A dikali T n per B ditambah C n pangkat D. Yang dalam hal ini n sama dengan B dipangkat K, K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. A bernilai lebih besar atau sama dengan 1, B lebih besar sama dengan 2, C dan D lebih besar sama dengan 0. Maka Tn adalah O n pangkat D jika A kecil dari B pangkat D. Tn adalah O n pangkat D log n jika A sama dengan B pangkat D. Dan Tn adalah O n pangkat B log A
jika A lebih besar dari B pangkat D. Nah, dengan memperhatikan apakah A kecil dari B pangkat D, A sama dengan B pangkat D, A lebih besar dari B pangkat D, maka notasi TN ini dapat kita tentukan notasi asimptotiknya secara cepat. Agar lebih jelas tentang penggunaan teorema master, perhatikan contoh spool ini. Pada algoritma Mergesort atau Quicksort, kompleksitas algoritmanya berbentuk relasi recurrence Tn sama dengan A untuk n sama dengan 1, 2T n per 2 tambah Cn untuk n lebih besar dari 1. Menurut teorema master, relasi recurrent Tn sama dengan A Tn per B ditambah Cn pangkat D, maka diperoleh di sini A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 2, dan D-nya itu sama dengan 1, ya, karena n ini pangkat 1. Dan ini memenuhi A sama dengan B pangkat D, sebab A itu 2, ya, B itu 2, dan D itu 1. 2 sama dengan 2 pangkat 1. Maka relasi recurrence Tn sama dengan 2Tn per 2 tambah Cn memenuhi case 2 pada teorema master, yaitu jika A sama dengan B pangkat D. Sehingga Tn-nya itu adalah O n di pangkat 1, ya, log n. Nah, perhatikan bahwa basis logaritma di dalam notasi asimptotik ini tidak penting, ya, di dalam notasi Big O. Sebab fungsi logaritma tumbuh pada laju yang sama untuk sembarang basis apapun. Contoh lainnya, pada algoritma perpangkatan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu A pangkat n, relasi rekurensnya berbentuk sebagai berikut, yaitu Tn sama dengan Tn per 2 ditambah 1. Nah, menurut teorema master, ya, yaitu kompleksitas berbentuk Tn sama dengan A dikali Tn per B ditambah Cn pangkat D, maka kita peroleh A-nya ini itu sama dengan 1, ya, karena koefisien di depannya 1, kemudian B-nya itu sama dengan 2, sedangkan D-nya adalah 0, karena 1 ini sama dengan N di pangkat 0. Nah, ini akan memenuhi A sama dengan B pangkat D, karena A itu adalah 1, B itu 2, dan D itu 0, maka 1 sama dengan 2 di pangkat 0. Maka relasi recurrence Tn sama dengan Tn per 2 tambah 1 itu akan memenuhi case 2 pada teorema master, ya, yaitu jika A sama dengan B pangkat D. Jadi Tn-nya adalah O n pangkat 0, ya, log n, ya, berarti log n. Baiklah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya yang masih tetap membahas algoritma divide and conquer.